Kisah Nabi Nuh, air bah. Asap datang. Yang sudah subscribe, masuk surga. Dengan membawa ajaran dari Nabi sebelumnya, Nabi Nuh mendakwahi kaumnya yang semakin sesat. Dengan rasa sabar, Nabi Nuh tak henti-hentinya berdakwah. Hingga kaumnya menganggap Nabi Nuh seperti orang gila yang selalu menasehati mereka tanpa ada permintaan doa mereka yang terpenuhi. Lalu dengan inisiatif mereka, kaumnya kemudian membuat berhala sebagai pengganti dari perwujudan orang soleh untuk meminta pertolongan. Allah berkehendak mengajarkan logika harus tunduk di bawah iman. Maka, Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera di tengah padang pasir yang gersang. Tentunya tidak ada yang bisa mengerti, seandainya terjadi banjir besar di padang pasir yang kering itu. Perintah yang tegas dan hendak membuka mata iman. Apakah logika atau iman yang benar? Perintah itu pun Nabi Nuh lakukan. Setiap umat Nabi Nuh lewat, mereka mengejek dan mengatakan Nabi Nuh telah gila. Semakin hari ejekannya semakin lantang. Selama waktu yang sudah Allah tentukan, padang pasir pun mulai memancarkan air. Semakin lama semakin banyak. Umat Nabi Nuh terkaget-kaget, mengetahui ada air yang keluar begitu deras. Namun, logika mereka tetaplah menentang. Atas perintah Allah juga, Nabi Nuh kemudian memasukkan seluruh umatnya yang beriman, dan seluruh tumbuhan dan binatang secara berpasang-pasangan ke dalam kapal. Air semakin tinggi. Mereka pun mencari tempat tinggi untuk menghindari air yang sudah berubah menjadi banjir bah. Mereka tetap mencari tempat yang lebih tinggi, terpilihlah sebuah gunung. Menurut nalar mereka, belum ada ceritanya air bisa melampaui ketinggian gunung. Sehingga, tidak terbersit sedikit pun di akal mereka, jika air bah itu adalah jawaban atas azab yang selama ini sering mereka minta kepada Nabi Nuh. Mereka pun meninggal dalam keingkaran. Salah satu dari mereka yang mendapatkan azab adalah anaknya Nabi Nuh yang bernama Kanan. Di saat ketinggian air hampir menuju puncak gunung, Nabi Nuh memanggil Kanan yang terus saja berjalan menuju puncak. Kanan tetap bersikeras menolak ajakan Nabi Nuh. Betapa sedihnya Nabi Nuh. Buah hatinya terlihat tidak berdaya, namun tidak mau menerima pertolongannya. Sebaik doa pun Nabi Nuh sampaikan terhadap Kanan. Allah lantas menjawab doa Nabi Nuh dengan menyampaikan Kanan tidaklah Allah masukkan ke dalam golongannya. Nabi Nuh lalu menyerahkan semua kejadian ini kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana.